Halo, selamat pagi. Bersama lagi dengan saya, Desi. Kamu sebagai kawan yang baik di dunia maya, ya. Tolong bantu subscribe di akun YouTube Desiu. Apa sih akun ini? Yang saat ini sudah sampai 1090 sekian dengan 115 video. Desiu ini berisikan materi-materi kuliah yang ada di teknik kimia, ada juga di teknik mesin, industri maupun elektro, dan juga ada kita program tentang bahasa Inggris. Dan mohon bantuannya untuk menebarkan channel dari YouTube ini karena semuanya akan dialihkan ke laboratorium teknik kimia. Dan kamu bisa menonton talking ataupun basic yang dari program kerja dari program studi teknik kimia yang saat ini sedang saya pimpin. Mohon dukungannya untuk kemajuan channel YouTube ini karena ini semua untuk mahasiswa saya dan juga adik-adik tingkat saya yang mungkin ada di Unila maupun di Undip. Semoga ini semua dapat membantu kalian semua, ya. Dan tolong pantengin channel YouTube ini bersama Desiu. Oke, kita akan lanjut ke video-video yang telah saya buat lebih pendek per 30 menit agar kalian semua tidak merasa boring, ya. Dan semoga dari apa yang saya lakukan bersama kawan-kawan ini mendapatkan nilai yang positif bagi kita. Dan please like, comment, and share apabila memang ada yang harus dilakukan dari kalian semua. Komennya pasti akan saya jawab, ya, di setiap malam. Itu saja dari saya. Selamat menikmati video yang terus-terusan akan saya upload setiap harinya. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Mari kita lanjut lagi ke materi selanjutnya yang kali ini akan membahas tentang protein. Protein ini membahas tentang pengertian protein, penyusun protein, dan fungsi analisis protein. Yang sebelumnya sudah dijelaskan di halaman 23 dan kamu bisa mengambil buku ini secara online milik Universitas Negeri Yogyakarta. Dan tidak lupa pula untuk bantu subscribe dan like and comment, share ke rekan-rekan kamu terdekat dan menyampaikan tentang materi yang saya ajarkan. Oke, di halaman tersebut kita bisa menerangkan materi ini dari halaman, sebentar ya, setahu saya sih 29 ya. Halaman 29 hingga 43 yang sebelumnya sudah saya jelaskan, ya, apa saja, dan kita akan mulai di halaman kurang lebih 36 kalau nggak salah ya. Dan materi kompleks ini sudah dijelaskan, protein kompleks, ya. Sekedar mengingatkan bahwa protein kompleks itu dengan protein sederhana. Kalau protein sederhana, dia menghasilkan asam amino dan turunannya. Sedangkan kalau protein kompleks menghasilkan asam amino dan senyawa, bukan asam amino. Apa aja? Ada fosfoprotein, glikoprotein, likoprotein, kromoprotein, dan nukleoprotein. Oke, sebagai review dari materi sebelumnya, maka kita akan lanjut ke setelah menjelaskan tentang karena protein itu kajiannya ada 3, asam amino, peptida, dan protein. Nah, yang protein ini sudah kita bahas dari klasifikasinya. Apa aja klasifikasinya? Sederhana dan kompleks. Yang kedua, struktur protein. Struktur protein menjadi 4, primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Dan berdasarkan konformasi dan posisinya, ini konfirmasi dan posisinya mungkin ya, maka struktur protein dibagi menjadi sekunder, tersier, dan kuarter. Konformasi adalah susunan ruang atom-atom atau gugus rantai polipeptida, sedangkan yang dimaksud posisinya adalah hubungan masing-masing dalam molekul protein. Oke, saya highlight ya. Jadi tadi kan ada highlight konformasi dan posisinya. Bukan posisinya, posisinya. Saya juga merasa ini bukan konformasi tapi konfirmasi sepertinya. Oke. Apa aja? Struktur primer adalah protein dengan rantai lurus tidak bercabang yang berikatan melalui ikatan peptida secara kovalen. Karena protein struktur primer disusun oleh protein rantai lurus, maka akan diperoleh protein berbentuk sangat panjang dan pipi. Protein struktur primer jarang sekali jumpai di alam. Lihat seperti ini, panjang dan pipi.
Berat molekul, komposisi asam amino dan posisi residu asam amino dalam polipeptida, penyusun protein sangat berperan dalam protein struktur primer. Pengukuran berat molekul dapat dilakukan dengan cara metode osmotik. Tekanan osmotik itu ya. Light scattering itu scatter itu kayak discrete ya. Apa sih ya bahasanya ya? Digores ya, gores secara ringan. Terus difusi dan viskositas dan filtrasi gel filtration. Terus sedimentasi dengan ultracentrifuge, sedimentasi itu pengendapan, dan komposisi kimiawi. Setiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pengukuran komposisi asam amino dalam protein antara lain dengan cara hidrolisa. Oh, ini pengukuran komposisi ya. Pengukuran komposisi asam amino. Oke, kalau yang ini pengukuran berat. Ya. Jadi kalau pengukuran berat itu dengan cara metode osmotik hingga ke sedimentasi. Sedangkan pengukuran komposisi asam amino dengan hidrolisa, kromatografi, dan reaksi warna. Misalnya reaksi ninhidrin. Hidrolisa dapat dilakukan dengan asam, yaitu HCl pekat dengan besarnya 6 normalitas, basa dan enzim. Posisi residu asam amino dapat ditentukan dengan sekuensial. Sekuensial itu kayak analisis partisi ya, kayak bertahap. Misalnya dengan menggunakan dinitrofluorobenzena. Senyawa tersebut akan berikatan dengan gugus amino dan dari asam amino membentuk dinitropenil. Selanjutnya, N-terminal amino tadi apa? Yang NH3 ya. Terus akan diidentifikasi dengan cara hidrolisa, demikian juga dengan C-terminal. C-terminal tadi glutamat. Sekuensial analisis dapat digunakan dengan hidrolisa enzimatis. Oke, ini sekedar teori saja kalau saya lihat ya. Kamu bisa buat resume tentang pengukuran berat dan pengukuran komposisi ditambah dengan reaksi di sini. Oke, struktur sekunder itu punya molekul 3 dimensi. Kalau yang tadi struktur primer dia panjang dan pipi. Mempunyai rantai cabang. Kalau yang tadi rantainya lurus. Struktur primer mempunyai bentuk spiral atau alpha helix dan membentuk lipatan atau beta lembaran. Bentuk alpha misalnya terdapat pada wall, kolagen, dan bentuk beta misalnya terdapat pada benang sutra. Dan struktur sekunder merupakan bentuk berulang struktur primer baik secara alfa maupun beta. Pada tempat tertentu, struktur primer yang berdekatan dan yang berbentuk silang, contohnya ribonukleasa pankreas sapi, berupa rantai tunggal terdiri dari 1, 2, 4 residu asam amino, punya bentuk ikatan silang dengan jembatan disulfida. Oke, seperti ini ya. Yang alpha helix itu spiral ya. Terus yang alpha itu seperti lipatan. Oke, lanjut ke struktur tersier. Struktur tersier terbentuk adanya interaksi interaksi antara rantai cabang dari sekunder dengan residu asam amino. Dan struktur tersier merupakan gabungan dari berbagai interaksi seperti hidrofobik, dia takut air, ikatan disulfida, terus ikatan hidrogen dan ikatan ionik. Interaksi hidrofobik mempunyai kemampuan yang besar untuk menstabilkan struktur tersier dari semua protein, misalnya leucin, valin, fenilanin, metionin. Dan ikatan disulfida, ini saya kasih highlight ya. Di sini ada ikatan hidrogennya. Terus dia kasih, kan tadi dia jelasin tentang yang hidrofobik. Jadi dia menstabilkan struktur tersier. Sedangkan disulfidanya hanya pada protein seperti sistein. Kalau hidrogen pada ujung rantai polar. Ya, jadi dilihat ini ya, sedangkan ikatan ionik atau ikatan garam biasanya pada lisin, arginin, dan kawan-kawan. Ini gambarnya. Lanjutnya adalah struktur kuartener, biasanya di posisi tengah-tengah ini ya, kayak bentuk tanda tambah kuartener. Struktur kuartener disusun oleh dua rantai polipeptida yang atau lebih disatukan oleh gaya non-kovalen, bukan ikatan peptida maupun disulfida. Gaya-gaya menstabilkan agregasi itu menggumpal ya. Pada umumnya adalah ikatan hidrogen dan elektrostatik yang dibentuk antar residu pada permukaan rantai peptida. Protein hasil agregasi itu ada oligomer,
dan rantai polipeptida penyusunnya ada protomer atau monomer. Protein oligomer sering ditemukan mengandung 2 atau 4 monomer seperti hemoglobin. Dan contohnya adalah enzim glikogen fosforilase. Oke, sini dia bentuknya. Jadi kayak terpusat di sini, ini kayak quarter ya, quarternernya. Oke, di sini struktur primer merupakan penentu pada struktur yang lebih tinggi. Ya, karena tadi dia bilang kan lurus dan tidak bercabang ya. Dan struktur primer menentukan struktur sekunder dan struktur tersier. Struktur primer adalah penentu struktur yang lebih tinggi. Jadi struktur primer yang menentukan struktur sekunder, tersier maupun kuartener. Dan di sini dia kasih tahu kalau misalnya sekunder itu adalah lipatan regional spesifik dan tersier itu interaksi spesifik, sedangkan kuartener adalah agregasi spesifik. Nah, penentuan struktur sekunder dan tersier itu banyak diketahui melalui menggunakan metode kristallografi sinar X dan metode lainnya seperti rotasi optik, dextrolepto. Penentuan struktur kuartener meliputi penentuan jumlah dan jenis monomer dan sifat interaksinya. Nah, kalau untuk yang kuartener itu bisa dihitung menggunakan metodenya ultrasentrifugasi, sentrifugasi gradien densitas dari sukrosa, filtrasi melalui ayakan molekul, dan juga pakai poliakrilamida gel elektroporesis. Oke, selanjutnya dari tentang protein, tadi pertama adalah klasifikasi, ngebahas sekarang struktur protein, yang ketiga adalah ikatan pada protein. Nah, struktur protein itu dipertahankan melalui 2 ikatan, kuat dan lemahnya. Yang ikatan kuat itu berupa ikatan peptida dan disulfida, sedangkan lemahnya hidrogen, hidrofobik, dan elektrostatik. Ya. Oke, sekarang mau jelasin ikatan peptida dulu ya. Karena dari ikatan kuat. Jadi, peptida dan disulfida adalah ikatan protein yang kuat. Terbentuk antara alfa karboksil dan alfa nitrogen. Ikatan CN ini membentuk ikatan rangka parsial, punya sifat seperti bipolar. Jadi C dan N terletak di dalam bidang yang sama atau koplanar. Oke. Ya. Sebenarnya ini nggak termasuk dari bahasan kamu sih sebenarnya ya. Oh, ini dia. Tapi saya jelaskan aja karena bentar lagi kok, halamannya cuma 4 halaman lagi ya. Terus, ikatan disulfida termasuk ikatan protein yang kuat. Jadi, dia 2 residu yang saling berhubungan. Jadi, dia relatif stabil dan tahan terhadap penyebabnya penguraian protein atau denaturasi protein. Oke, yang ini tidak terlalu saya detilkan ya. Hanya sekedar informasi aja. Ikatan hidrogen, dia antara residu pengikat berantai samping yang diilustrasikan seperti ini. Lalu ada lagi ikatan hidrofobik, ya. Ada ikatan elektrostatik, dan sekarang masuk ke sifat kimia protein. Jadi mohon maaf ya kalau di struktur di bab yang ikatan pada protein tidak saya terlalu jelaskan. Kenapa ya? Karena kamu nggak ke sana ya, karena ini sebenarnya banyak ke pangan sebenarnya. Oke, saya masuk ke sifat kimia protein. Dia sifatnya apa aja? Amfoter, pengikatan ion, hidrasi, reaksi pewarnaan, hidrolisa, hingga sifat sensoris. Kalau amfoter tadi kan sudah tahu ya, dia bisa bersifat asam maupun basa. Lebih pada penekanan aja kok dia bisa bersifat seperti itu, karena dia punya gugus karboksil bebas pada protein sangat lemah, tapi dapat bereaksi dengan basa, dan sisi dari bebas itu merupakan aseton hidrogen. Oke, sedangkan dia ketika bersifat pengikatan ion, ya, di sini dia dapat mengikat kation maupun anion. Dengan tadi yang di atas kita PHI, titik isoelektris. Dan mohon di sini kamu bisa membuat reaksimu lebih baik dibandingkan saya ya. Jadi dia di sini pada pH di bawah titik isoelektris dia bersifatnya positif, berarti dia sifatnya apa? Coba diingat kembali yang tadi ya. Dan karena itu dia ini kan yang di bawah titik isoelektris. Terus gimana kalau dia berada di atas titik isoelektris? Kamu bisa baca lagi materi yang di atas. Lalu hidrasi protein. Ya. Hidrasi. Coba kita lihat ya.
Dia bilang dapat bentuk hidrat dengan air, sangat penting karena dijumpai dalam kimia pangan. Dia punya nitrogen atau atom oksigen, nitrogen dalam ini. Oh, ini dia. Karena ini ya. Jadi kan si protein itu punya nitrogen ataupun oksigen yang mengandung pasangan elektron dan sehingga sanggup membuat ikatan hidrogen. Nah, nitrogen baik dalam rantai peptida maupun gugus amino bebas relatif negatif dapat menarik hidrogen pada molekul air. Selanjutnya reaksi pewarnaan apa aja? Ada santoprotein, reaksi biuret, reaksi ninhidrin, ya. Oke, nanti dia dia direaksikan dengan asam nitrat pekat, jadi NH3, HNO3, kok HN3. Asam nitrat pekat itu HNO3 ya. Nanti hasilnya endapan putih. Jadi proteinnya dipanaskan dulu dengan asam nitrat pekat. Nanti ada endapan putih dan berubah menjadi orange. Kenapa bisa demikian? Dia punya gugus aromatis yang dimiliki oleh fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Dan jadi reaksi ini dapat digunakan penentuan asam amino yang mengandung gugus aromatis. Oke. Reaksi biuret kita nambahin tembaga sulfat ke dalam protein dalam alkali kulat. Nanti warnanya berubah menjadi purple atau merah ungu, menjadi ungu. Perubahan warnanya itu arti kata dia mengandung dua gugus NH dan CO yang berikatan secara langsung atau terpisah oleh atom karbon maupun nitrogen. Selain itu, perubahannya disebabkan oleh ikatan peptida, tetapi perubahan warna disebabkan oleh senyawa bukan peptida yang mempunyai struktur seperti protein, misalnya biuret. Oke, terus reaksi ninhidrin, dia itu sampel dipanaskan bersama dengan ninhidrin sehingga terbentuk warna biru. Bisa kuantitatif maupun kualitatif ya. Jadi reagen tadi yang diberikan ninhidrin itu sudah mengandung naftoquinone sulfonat sehingga akan memberikan warna merah. Nah, kalau yang kuantitatif pakai metode spektrofotometri. Oke, yang terakhir ini selain reaksi pewarnaan ada reaksi hidrolisa biasanya dengan air ini ya, hidrolis. Oke, yang ini tidak begitu saya jelaskan karena sebenarnya tidak masuk dalam kajian kita. Oksidasi reduksi juga tidak masuk ke dalam kajian kita. Sifat koloid juga tidak. Ya, sifat sensoris tidak. Ini bisa kamu resum sendiri ya, saya harapkan ya. Denaturasi ini oke lah ya, karena dia penguraian. Denaturasi itu maksudnya proses penguraian dari sifat protein ya, yang sebenarnya karena panas. Nah, sifat denaturasi itu adalah kehilangan aktivitas biologis berupa perubahan sifat fisika dan kimianya. Seperti hilangnya kemampuan melarut, ya berarti dia ngendap, terbentuknya gel, terbukanya gugus reaktif, lebih mudah mengalami hidrolisa enzimatis, dan perubahan diffraksi atau pemisahan sinar X dan putaran optis. Sedangkan yang secara fisika itu diartikan sebagai perubahan konformasi, bentuk atau bangun, yang tidak mempengaruhi struktur primernya. Jadi kerusakannya itu pada struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau struktur primer itu akan menentukan dari struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Jadi secara ininya sekunder, tersier, dan kuartener rusak itu tidak mengakibatkan struktur primernya rusak. Nah, jadi denaturasi itu sebenarnya perusakan ya, destruksi ya di sini ya bahasanya. Ikatan valensi sekunder yang pada konformasi protein. Tapi hal ini bukan disebabkan oleh pecahnya ikatan kovalen, bukan pula karena proteolisis. Denaturasi itu pada protein globular yang bentuknya global oval tadi ya, sering merusak jala-jala polipeptida karena lipatan polipeptidanya terbuka. Dan kerusakan ini diakibatkannya ada perlakuan asam basa. Kalau kita biasanya denaturasi umumnya karena panas atau suhu, terus deterjen ionik, terus garam pekat, ya ini saya kasih highlight ya. Logam berat dan pelarut organik. Dan ini ada menurut Colvin, denaturasi itu diartikan order dan disorder transisi. Jadi ada perubahan di sana. Biasanya bersifatnya tidak bolak-balik irreversible karena proses denaturasi jauh lebih lambat dari proses renaturasi.
Dan proses denaturasi protein merupakan proses awal yang sangat penting pada teknologi makanan, dan inaktivasi enzim oleh panas umumnya dikarenakan terjadinya denaturasi. Jadi tadi udah dikasih tahu ya di sini ya. Jadi yang jadi masalah itu adalah proses itu tidak bolak-balik. Denaturasi protein berpengaruh pada tekstur dan flavor makanan. Terbukanya gugus, setosnya bukan SH tadi ya, dia bilang di sini. Dia bilang sebentar ya. Bukan SH ya. Mana-mana nih. Iya, bukan ya, bukan SH ya di sini maksudnya ya. Terbukanya gugus oh ya, sulhydryl, betul-betul. Ini adalah sulhydryl. Sulhydryl pada pengolahan makanan berprotein tinggi seperti susu dan telur yang menyebabkan flavor yang spesifik. Oke, ini saja penjelasan tentang protein karena ini kajian sudah lain lagi ya. Semoga bisa dipahami dengan lebih baik dengan membaca kembali materinya dan menonton secara berulang agar untuk memahami dari apa yang saya ucapkan, dan semoga materi dari kimia yang kamu punya dari saat semester 2 dan juga saat SMA bisa membawa kamu pengertian lebih baik tentang protein. Dan jangan lupa, biasanya habis dari satu materi kamu diminta oleh saya untuk melakukan resume sebagai bentuk kamu telah mencatat dan membaca kembali. Dan itu sebagai indikator buat saya bahwa kamu telah memahami atau telah mempelajari materi yang saya berikan. Itu aja dari saya, semoga nanti kita ketemu di kelas langsung kepada bagian yang apa yang ingin kamu tanyakan, dan saya tidak lagi menjelaskan materi ini, tapi sebagai penutup penegasan apa yang mau kamu tanya atau apa yang kamu belum pahami. Itu saja dari saya, dari channel DCU. Terima kasih atas waktunya dan selamat belajar apabila untuk ujian. Seperti biasa ujiannya saya tidak masalah kamu buka-buka atau segala macam, dan pastikan durasi waktu yang saya berikan itu kamu cepat. Jadi sebenarnya buku itu bukan menjadi suatu jawaban untuk kamu melihat jawaban, untuk mengetahui jawaban, tapi sebagai bentuk hanya penegasan saja. Dan semoga kamu beruntung atau semoga kamu juga dilindungi oleh Tuhan untuk sehat selalu sebelum ujian dimulai. Dan jangan lupa saya ujian biasa dengan online, dan jadi tolong kamu siapkan sinyal internet terbaik kamu karena saya akan menggunakan Google Form. Tolong juga siapkan buku tulis kamu karena mungkin kamu membutuhkannya, dan buku tulis itu menjadi indikator ke saya apa saja yang sudah kamu jelaskan, karena biasanya kalau kamu belajar dengan baik dan benar, buku catatan itu penuh dengan coretan sebagai tanda itu bentuk resume kamu selama belajar dengan saya secara online maupun ketemu di kelas. Itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi. Bye.